Assalamualaikum teman-teman. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Abizar dan rekan saya Ma'ruf Tofani ingin mempresentasikan keseimbangan pasar barang dan uang. Pasar barang yang dilambangkan dengan kurva IS. Pasar barang atau sektor real adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar ini mempertemukan antara penjual dengan pembeli secara langsung dan terjadi interaksi tawar-menawar serta adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Contoh pasar barang yaitu Pasar Kebayoran Lama, Pasar Malam, Pasar Sayur, dan lain-lain. Kurva IS menyatakan investasi dan tabungan, serta menyatakan apa yang terjadi di pasar barang dan jasa. Kurva IS merupakan kurva yang menghubungkan suku bunga atau yang dilambangkan I kecil dengan pendapatan nasional atau yang dilambangkan dengan I besar. Pasar barang dikatakan dalam keadaan keseimbangan apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut. Atau dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran. Keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran. Pasar uang yang dilambangkan dengan kurva LM. Pasar uang merupakan tempat terjadinya permintaan dan penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Permintaan uang adalah jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk 3 tujuan, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Pasar uang atau money market merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Di sisi lain, pasar uang juga diartikan sebagai tempat di mana suatu pihak bisa meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Keseimbangan di pasar uang terjadi apabila jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai tujuan ini adalah sama dengan jumlah uang yang beredar. Keseimbangan pasar uang modal tercapai bila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang. Keseimbangan kurva IS dan LM. Keseimbangan perekonomian terjadi jika titik di mana kurva IS dan LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga atau yang dilambangkan dengan R dan tingkat pendapatan yang dilambangkan dengan Y besar, yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Berdasarkan kurva tersebut, terdapat perpotongan antara dua kurva, yaitu pertama kurva IS dan yang kedua kurva LM. Hasil pergeseran kurva LM ke kanan bawah diakibatkan karena adanya kebijakan moneter ekspansif di pasar uang, dan hasil dari pergeseran kurva LM ke kiri atas karena adanya kebijakan moneter kontraktif di pasar uang. Titik potong kurva LM dan IS terjadi pada titik E, sehingga pada titik E terjadi keseimbangan di pasar barang dan jasa maupun di pasar uang. Pengaruh kebijakan fiskal dan moneter pada keseimbangan kurva IS dan LM. Keseimbangan umum yang ditunjukkan oleh titik E akan mengalami perubahan keseimbangan apabila terjadi pergeseran pada kurva IS atau kurva LM. Pergeseran kurva IS atau kurva LM disebabkan oleh adanya kebijakan yang mempengaruhi keadaan keseimbangan di pasar barang dan jasa maupun di pasar uang. Kebijakan yang mempengaruhi keadaan keseimbangan di pasar barang dan jasa disebut dengan kebijakan fiskal atau kebijakan di sektor real. Kebijakan yang mempengaruhi keadaan keseimbangan di pasar uang disebut dengan kebijakan moneter. Akibat adanya kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif, maka keadaan keseimbangan di pasar barang dan jasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan pergeseran kurva IS. Kemudian, akibat adanya kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif,
maka keadaan keseimbangan di pasar uang mengalami perubahan. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan pergeseran kurva LM. Saya, Ma'ruf Topani, akan melanjutkan materi, yaitu contoh keseimbangan perekonomian negara. Keseimbangan perekonomian dalam suatu negara dibedakan menjadi 3 kondisi ekonomi, yaitu ekspansi, seimbang, dan kontraksi. Suatu negara dapat dikatakan dalam kondisi seimbang apabila pendapatan nasional atau yang dilambangkan dengan Y besarnya sama dengan pengeluaran agregat yang dilambangkan dengan AE. Contoh dalam tabel, pendapatan nasional dengan pengeluaran agregatnya sama, yaitu sebesar 840. Jadi, negara dalam kondisi seimbang pada saat pendapatan nasional besarnya sama dengan pengeluaran agregatnya. Berikut contoh soal perhitungan model perekonomian dua sektor. Sebelum mencari keseimbangan ISLM, harus dicari terlebih dahulu persamaan keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang. Tahap pertama, kita akan mencari persamaan keseimbangan pasar barang terlebih dahulu dengan rumus Y sama dengan C ditambah I, atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi. Dilanjutkan tahap kedua, yaitu mencari persamaan keseimbangan pasar uang dengan rumus MS sama dengan MD, di mana MS money supply merupakan penawaran uang dan MD money demand merupakan permintaan uang. Jika masing-masing keseimbangan pasar barang dan uang sudah ditemukan persamaannya, maka dilanjutkan untuk mencari keseimbangan ISLM. Keseimbangan umum ISLM digambarkan dengan rumus IS sama dengan LM, dan kemudian memasukkan hasil dari persamaan keseimbangan pasar uang dan barang. Telah ditemukan jika I atau tingkat bunga sebesar 0,1 atau 10% dan Y pendapatan nasional sebesar 560. Selanjutnya dimasukkan dalam gambar hasil perhitungan tersebut. Garis horizontal ke kanan merupakan garis untuk Y, yaitu pendapatan sebesar 560. Dan garis vertikal ke atas merupakan garis I, yaitu tingkat bunga sebesar 10%. Kemudian, hubungkan variabel I dan Y, dan kita temukan di titik E sebagai titik keseimbangan. Jadi, pada keseimbangan umum, tingkat bunga keseimbangan adalah 10% dan tingkat pendapatan nasional keseimbangan adalah 560. Materi yang kami sampaikan bersumber dari wordpress.com dan jurnal dari beberapa universitas. Sekian materi dari kelompok kami, semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami keseimbangan pasar barang dan pasar uang ya. Jangan lupa like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu bisa tahu update video baru yang lainnya. Terima kasih dan salam mahasiswa.